Kayak ini emang sering disebut, TBC itu sering diwanti-wanti dan sering disebut kayak ini penyakit yang gak selesai-selesai dari zaman dulu kala sampai sekarang, dan udah banyak orang yang sakit TBC. Seakan-akan seperti biasa aja tapi membunuh secara perlahan ya kan. Halo Kak, nama aku Farah Diba, bisa dipanggil Farah atau Ayah. Saat ini usia aku 28 tahun, dan kebetulan baru lulus dari kedokteran. Dan aku merupakan penyintas TB XDR, baik itu sensitif juga udah pernah, MDR, dan terakhir XDR selama total pengobatan 3 tahun. Jadi awalnya itu di tahun 2017, mulai awal gejalanya itu hanya demam, justru nggak ada batuk sama sekali. Aku demam selama 1 minggu, kemudian datang ke klinik, ya udah hanya didiagnosis seperti biasa aja, minum obat anti demam aja. Habis itu ternyata langsung ngedrop, ranap 2 minggu. Nah, selama ranap 2 minggu, di minggu kedua aku didiagnosis TB berdasarkan hasil X-ray. Karena ternyata hasil X-ray udah yakin banget nih dokter tuh kalau aku tuh TB. Jadi dimulailah pengobatan aku yang sensitif obat ya, minum yang obat merah itu. Nah, kemudian perjalanannya dari situ ternyata gejalanya tuh semakin parah setelah minum obat. Jadi mulai batuk, sesak, aku nggak bisa aktivitas sama sekali. Sakit banget di tulang rusuk, susah makan, sampai akhirnya dari situ masih lanjut sebentar buat kuliah. Dan aku berpikir kayak ini harus kemana ya, aku harus ke dokter siapa ya, yang aku tahu hanyalah pada saat itu dosen aku sendiri. Kebetulan aku datang ke beliau, Dr. Sarizal di RS Jakarta. Kemudian aku di sana ranap selama 1 minggu. Nah, dari situ dokternya kayak mikir kayaknya ini bukan cuman kayak TB sensitif obat pada biasanya nih. Aku screening HIV juga waktu itu, terus juga disuspek ke MDR. Nah, aku nih sebagai mahasiswa kedokteran tuh tahu nih, kita belajar nih soal MDR walaupun cuman efek samping obatnya, karena itu udah ranahnya spesialis ya. Cuman pada saat itu aku kayak yang dibaca di buku tuh cuman kayak oke, efek samping obat ini bisa kencingnya merah atau tuli atau segala macam. Terus kayak aku berpikir, waduh, cukup mengerikan juga ya, jangan sampai MDR deh gitu. Terus ternyata hasil dahak berikutnya suspek benar ke arah MDR gitu. Setelah sebelumnya aku coba untuk suntik streptomycin dulu di RSCM. Jadi aku masih rawat jalan. Kebetulan begitu hasil GenXP keluar, aku dirujuk ke Persahabatan. Dari situlah aku mulai MDR. Nah, akhirnya dari MDR selama 8 bulan pengobatan aku suntik juga. Dulu tuh masih menggunakan suntik selama 8 bulan, sisanya tuh masih minum obat seperti biasa. Kemudian aku mangkir selama 1 bulan. Mangkir, dan begitu balik ke rumah sakit langsung didiagnosis XDR gitu. Baru menjalani full 24 bulan sampai selesai. Kaget ya, cuman kayak ini emang sering disebut, TBC itu sering diwanti-wanti dan sering disebut kayak ini penyakit yang gak selesai-selesai dari zaman dulu kala sampai sekarang, dan udah banyak orang yang
sakit TBC. Seakan-akan seperti biasa aja tapi membunuh secara perlahan ya kan, kayak gejalanya tuh semakin parah gitu. Biasanya kan paling dikenal tuh batuk darah, dan aku sempat mengalami itu gitu. Di tengah-tengah pengobatan sempat batuk darah. Cuman justru itu yang semakin membuat takut ya, karena kita semakin tahu sakitnya apa, itu yang justru semakin ngebuat takut. Beda dari orang yang oke, sakit TBC udah gitu ya udah berarti harus menjalani pengobatan 6 bulan. Kayaknya kalau mahasiswa kedokteran tuh karena tahu detail sampai ke bakterinya, jadi kayak semakin tahu semakin menyeramkan. Pertama yang tahu banget itu ibu, karena dari awal aku sakit pertama kali banget langsung masuk rumah sakit itu ibu nemenin bener-bener di rumah sakit sampai cuti, dan pokoknya sepanjang perjalanan aku awal sakit itu sampai akhir bareng sama ibu. Terutama ibu kayak agak shock juga ya, ada nggak pemeriksaan lain selain X-ray waktu itu untuk dinyatakan ini pasti TBC gitu. Tapi dokternya waktu itu yakin banget kalau ini memang TBC dan nggak perlu diragukan lagi. Oke, akhirnya ya udahlah, mulailah pengobatan. Cuman pada saat itu yang paling optimis ya memang ibu ya, untuk ya udah kita jalanin ini sampai selesai, harus sampai tuntas, nggak boleh ada satupun yang kelewatkan gitu. Jadi adik-adik aku pun suportif, ayahku pun suportif, benar-benar keluarga aku waktu itu. Bahkan MDR tuh kan kayak sekolah ya, jadi kita ngambil obatnya di rumah sakit, minum obatnya di rumah sakit. Itu dari Purwakarta ke Jakarta, nganterin subuh-subuh hanya untuk minum obat, selesai minum obat balik lagi ke Purwakarta. Itu hampir setiap hari waktu itu. Waktu itu aku masuk pengobatan MDR di bulan ke-8 dan memutuskan mangkir setelah bulan ke-8 itu selesai, karena berpikir suntik itu hanya 8 bulan, kayaknya aman nih kalau aku lepas gitu ya. Aku berpikirnya saat itu seperti itu. Dan kebetulan ada trigger juga dari faktor luar yang membuat aku memutuskan untuk udah deh kayaknya cukup pengobatan berhenti di sini gitu. Karena kebetulan pada saat itu keluarga aku sudah tidak bersama, tapi justru itu yang jadi cambukan gitu ya buat aku. Kayaknya kalau misalnya kejadian itu tidak terjadi, mungkin aku tidak banyak bersyukur. Justru keluarga aku semakin dekat walaupun sudah berpisah. Aku bersyukur ternyata apa yang aku takutkan itu tidak terjadi gitu. Apa yang aku takutkan dalam anak yang broken home dibilang seperti itu, ternyata justru aku ngerasa semakin dekat gitu ya sama baik dari kedua belah pihak, dan aku merasa dengan momen ini tuh menyatukan gitu. Nah itu momennya aku sama ayah, aku sama ibu itu ada ikatan batin yang lebih kuat gitu. Nah, kebetulan gara-gara perceraian itu aku memutuskan untuk berhenti minum obat, dan secara sadar ini akan berefek ke status aku yang kemungkinan besar bisa menjadi XDR gitu. Dan aku memang tujuannya adalah untuk udah deh aku stop, dan aku udah kayak aku hidupnya kayaknya udah selesai di sini gitu ya. Nah, ternyata hal itu terungkap sama ibu pada saat ibu tinggal di kosan. Aku tiba-tiba dibangunin dari tidur, "Kamu gak minum obat ya?" gitu. Kaget karena masih setengah sadar kan. Aku bilang, aku mengakui iya. Dan itu ngebuat ibu marah dan nangis. Karena kebetulan aku anak perempuan satu-satunya di keluarga, jadi kayak harapan ibu semua tuh banyak banget di aku. Kayak ibuku nggak pengen nggak pengen kehilangan anak perempuannya, atau harapan satu-satunya nih anak perempuannya gitu. Jadi pada saat itu ibu tuh mau kabur tuh dari kosan.
tengah malam kita berantem hebat, mau kabur dari kosan, dan aku nggak mencegah karena jujur aku udah nggak mau minum obat itu, bener-bener nggak mau banget minum obat itu. Karena menurut aku gara-gara minum obat aku nggak bisa aktivitas, aku merasa jadi beban keluarga, aku tidak bisa kuliah, aku harus cuti segala macam. Kayaknya gara-gara obat tuh aku dendam banget gitu ya. Sampai akhirnya ibu aku bilang, Kak, kita hadapin ini bareng gitu. Hadapin ini bareng karena ini satu-satunya jalan. Ibu nggak mau kehilangan anak perempuan ibu. Mau nanti hasilnya baik atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita, serahin sama Allah gitu. Mau hasilnya seperti apa, mau nanti sampai bahkan amit-amit meninggal, ya kita yang penting udah usaha. Dan ini satu-satunya jalan yang bisa ditempuh di depan mata gitu. Besok kita harus balik lagi ke rumah sakit. Aku ngerasa kayak aku udah pasrah, oke, kita balik ke rumah sakit, dan benar status aku jadi XDR gitu. Udah dari situ ya udah nangis depan dokter. Ya emang udah sesuai dengan prediksi aku sama ibu, kayak kita mempersiapkan gimana untuk menghadapi efek-efek sampingnya. Jadi kayak aku banyak makan buah, makan banyak sayur, protein kayak gitu. Karena itu jadi kayak mau perang gitu rasanya. Dorongan terbesarnya dari ibu ya tadi. Karena di situ aku ngerasa kayak memasrahkan diri, karena memang nggak ada lagi jalan lain gitu yang bisa aku tempuh. Kalau aku lari, akan balik lagi ke ketakutan yang sama. Jadi nggak ada jalan lain, ya udah itu mau nggak mau aku jalanin. Dan kebetulan ibu bilang, aku ngerasa kayak tiba-tiba dikasih power kalau gue tuh nggak sendirian loh ngejalanin ini. Karena jujur ya, kalau minum obat TB atau TBC itu yang berjuang tuh bukan cuma pasien, tapi pendamping minum obatnya justru yang harus lebih kuat. Karena begitu dia kuat, kayak ngasih energi ke kita, kalau kita tuh bisa ngejalanin ini gitu. Itu justru yang biasanya motivasi terkuatnya pada saat kalau dipikir-pikir kayak udah nggak mungkin nih ngelaluin ini. Itu salah satunya dari support orang sekitar yang penting banget. Kok bisa dokter sakit TBC pula gitu? Kayak padahal kan kita yang paling rentan ya untuk sakit. Intinya jangan nyerah, apapun seberat apapun pengobatannya itu bisa dilaluin. Karena terowongan itu kan ada ujungnya ya, nggak mungkin gelap terus, pasti ada terangnya.